Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya moderator dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan tentang analisis perubahan kurikulum dan pengaruhnya terhadap prestasi belajar siswa. Dan saya ditemani oleh rekan saya, ada Marsanda Putri, Andi Rasmiatul Aswad, Nadila, Rizky Awalia, Nurul Safika, Nirani Amalia Guhir, dan Muhammad Anas. Sekarang kita melangkah pada landasan filosofis terhadap masalah yang kami angkat. Jadi pendidikan di Indonesia itu berakar pada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila memberikan nilai yang mengarahkan pendidikan seperti penghormatan terhadap kemanusiaan, keadilan sosial, dan persatuan. Berbicara mengenai pendidikan di Indonesia, tidak terlepas dari yang namanya kurikulum. Kurikulum di Indonesia berakar pada Pancasila yang menjadi dasar dalam penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya kita melangkah pada landasan yuridis kurikulum. Yang pertama itu ada pasal 28C ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan yang kedua ada pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003. Dan yang terakhir, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 32 tahun 2013. Baik, selanjutnya kita melihat landasan sosiologis dari kurikulum. Jadi Indonesia sudah mengalami beberapa perubahan kurikulum. Bisa kita lihat yang pertama itu kurikulum pertama di Indonesia itu ada Rencana Pelajaran 1947, kemudian diubah menjadi Rencana Pelajaran 1950, selanjutnya Rencana Pelajaran 1958. Setelah itu diubah lagi menjadi Rencana Pelajaran 1964. Setelah Rencana Pelajaran 1964 diganti menjadi kurikulum 1968. Kemudian setelah itu diubah menjadi kurikulum 1975, 1984, kurikulum 1994, kemudian kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kemudian kurikulum tingkat satuan atau KTSP 2016. Dan yang terakhir kurikulum 2013. Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai seberapa serius sih masalah perubahan kurikulum terhadap prestasi belajar siswa di negara kita. Untuk itu saya persilakan kepada rekan saya, Saudara Muhammad Anas. Kepada saudara saya persilakan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nah, langsung saja. Pada hakikatnya, setiap implementasi kebijakan kurikulum yang diberlakukan oleh pemerintah sangat ditentukan oleh kemampuan tenaga pendidik dalam mengimplementasikannya dengan benar. Implementasi tersebut sedikit banyaknya dipengaruhi oleh persepsi dan interpretasi yang dimiliki oleh tenaga pendidik. Perubahan kurikulum yang begitu cepat menimbulkan masalah-masalah besar seperti menurunnya prestasi peserta didik. Hal ini dikarenakan peserta didik tidak dapat menyesuaikan diri dengan sistem pembelajaran pada kurikulum yang baru. Kebijakan kurikulum yang berubah-ubah atau sering diganti bukan hanya memberikan dampak negatif kepada peserta didik yang semakin menurun prestasinya, bahkan sebenarnya kondisi ini akan berdampak langsung terhadap sekolah, yaitu berkaitan dengan visi, misi, dan tujuan sekolah. Baiklah, itulah tadi materi yang telah disampaikan oleh rekan saya, Saudara Anas. Terima kasih kepada Saudara Anas. Selanjutnya materi kedua saya persilakan kepada rekan saya, Marsanda Putri. Kepada saudari saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perubahan kurikulum merupakan tanggung jawab pemerintah karena kurikulum berfungsi sebagai alat strategis dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Pemerintah memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengawasi implementasi kurikulum sesuai
sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam peraturan ini, kurikulum harus sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat, serta tantangan global seperti perkembangan teknologi dan perubahan ekonomi. Jadi itulah tadi teman-teman tentang peran pemerintah dalam mengatasi perubahan kurikulum. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Nadila. Kepada saudari saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Adapun materi selanjutnya yaitu pada lembaga pemerintahan Kemendikbud, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim meluncurkan kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka Belajar yang mulai diterapkan pada tahun ajaran 2021-2022 pada 2.500 sekolah yang tersebar di 34 provinsi dan 111 kabupaten kota yang ada di Indonesia. Tidak hanya itu, guru juga diberikan amanah sebagai penggerak untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti evaluasi tersebut. Konsep belajar yang aktif, inovatif, dan nyaman harus mampu mewujudkan siswa yang sesuai dengan kebutuhan zaman, terutama di era sekarang ini. Dalam hal ini, untuk menangani masalah tersebut, strategi pendidikan harus mendorong interaksi antara pendidik dan peserta didik. Oke teman-teman, jadi itulah tadi materi tentang di tingkat lembaga pendidikan manakah pemerintah bertanggung jawab yang telah dibawakan oleh rekan saya, saudari Nadila. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Nurul Syafiqah Nurhan. Kepada saudari saya persilahkan. Materi yang diberikan selanjutnya kebijakan yang diusulkan untuk menangani masalah perubahan kurikulum. Yang pertama, pendekatan verifikatif terhadap perubahan kurikulum. Yang kedua, penguatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan. Yang ketiga, evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan. Yang keempat, adaptasi terhadap perubahan teknologi. Teman-teman, itulah materi yang telah dibawakan oleh Nurul Syafiqah Nurhan tentang kebijakan yang diusulkan untuk menangani masalah perubahan kurikulum. Kepada saudari saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, saudari Nirani Amalia Guhir. Kepada saudari saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan moderator. Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai kelebihan dan kerugian dari kebijakan yang diusulkan dalam menangani perubahan kurikulum. Kebijakan yang pertama yaitu pendekatan partisipatif dalam perubahan kurikulum. Adapun kelebihannya yaitu relevansi kurikulum dan kepemilikan terhadap kurikulum. Adapun juga kerugiannya yaitu proses yang lambat dan konflik kepentingan. Masuk ke kebijakan yang kedua yaitu penguatan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan, dan kelebihannya yaitu peningkatan kualitas pengajaran, adaptasi yang lebih mudah. Adapun juga kerugiannya yaitu biaya yang tinggi dan keterbatasan waktu. Itu saja materi dari saya. Baiklah teman-teman, itulah materi yang dibawakan oleh Nirani Amalia Guhir tentang kelebihan dan kerugian dari kebijakan yang diusulkan. Kepada saudari saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya Andi Rasniatul Aswad. Kepada saudari saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Selanjutnya, lanjutan dari kelebihan dan kerugian dari kebijakan yang diusulkan. Yang ketiga, evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan. Adapun kelebihannya peningkatan kualitas kurikulum. Yang kedua, akuntabilitas, dan kerugiannya ada beban administrasi. Yang kedua, resistensi dari guru. Dan selanjutnya yang keempat, adaptasi terhadap perubahan teknologi, di mana kelebihannya yang pertama peningkatan keterampilan teknologi, yang kedua pembelajaran interaktif, dan kerugiannya yang pertama ketimpangan akses, dan yang kedua ketergantungan teknologi. Mungkin. Baiklah, itulah materi yang telah disampaikan oleh rekan saya Andi Rasniatul Aswad. Untuk materi selanjutnya, saya persilakan kepada saudari Reski Awalia. Kepada saudari saya persilakan. Kesempatan diberikan oleh moderator. Jadi dalam mendukung keberhasilan penerapan
penerapan kurikulum baru, maka dibutuhkan fasilitasi yang memadai dan pelatihan tambahan untuk memastikan guru dan siswa memahami kurikulum baru tersebut. Untuk keberhasilan penerapan kurikulum baru, maka guru harus memahami kurikulum tersebut. Jika sosialisasi gagal, maka kurikulum tidak akan berhasil. Sosialisasi sangat penting untuk membantu siswa memahami tujuan, hasil, dan hal lain yang berkaitan dengan kurikulum baru. Demikian itu dari saya. Baiklah, itulah materi yang telah disampaikan oleh rekan saya Rizky Amalia. Saya ucapkan terima kasih kepada saudari. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Saudara Muhammad Anas. Kepada saudara, saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Adapun keuntungan dan kerugian dari kebijakan yang diyakini, yaitu pertama keuntungan, di mana siswa diberi kebebasan dalam memilih apa yang mereka minati dalam pembelajaran. Yang kedua, penerapan kurikulum 2013 mengalami perubahan ke kurikulum merdeka karena kurikulum merdeka lebih sederhana dan mendalam. Kemudian yang ketiga, selain itu, materi yang diberikan juga lebih sedikit, sehingga dapat memberikan waktu untuk guru mengendalami setiap konsep. Kemudian yang keempat, siswa lebih berfokus kepada proyek 5P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi ada hasil yang diperoleh siswa. Kemudian yang terakhir, selain siswa dapat pengetahuan umum, mereka juga memiliki keahlian khusus untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan satuan pendidikan dan peserta didik. Nah, adapun kerugiannya yaitu pergantian kurikulum terjadi begitu cepat sehingga membuat guru kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran. Mungkin sekian dari saya. Baiklah teman-teman, itulah materi yang dibawakan oleh saudara Muhammad Anas tentang keuntungan dan kerugian terhadap kebijakan yang kita yakini. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara Muhammad Anas. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, Saudari Masanda Putri. Kepada saudari, saya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Untuk materi selanjutnya, yaitu badan dan tingkat pemerintah yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kebijakan yang telah diajukan, yaitu Departemen Pusat Pendidikan atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bertugas dalam merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan kurikulum nasional. Badan Standarisasi Nasional atau biasa disebut BSN sering bekerja sama dengan Departemen Pusat Pendidikan untuk menetapkan standar nasional pendidikan termasuk kurikulum. Mereka memastikan bahwa semua kurikulum yang digunakan sekolah-sekolah telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Sekian dari materi saya kembalikan ke moderator. Oke teman-teman, itulah materi tadi yang dibawakan oleh rekan saya, Saudari Masanda Putri. Selanjutnya kita masuk kepada materi terakhir yang akan dibawakan oleh rekan saya, Nurul Syafiqah Nurhan. Kepada saudari, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya, format landasan konstitusional. Kebijakan perubahan kurikulum harus sesuai dengan prinsip non-diskriminasi, rasionalitas, dan keadilan yang diatur dalam konstitusi dan berbagai undang-undang pendidikan di Indonesia. Pemerintah tidak boleh membuat kebijakan diskriminatif berdasarkan ras, agama, atau etnis karena hal tersebut melanggar pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak setiap warga negara tanpa membeda-bedakan identitas. Jadi tujuan kami untuk wawancara itu untuk melengkapi tugas portofolio 4, di mana syaratnya itu harus ada wawancara. Jadi masalah yang kami angkat itu tentang perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum itu kita dukung selalu, karena pasti perubahan kurikulum itu mengarah untuk kemajuan dunia pendidikan. Pasti hal-hal yang positif. Sebagai PNS, guru harus mendukung. Meskipun kalau secara pribadi sebenarnya ya di mana-mana orang kalau sudah posisi enak kan susah. Sebenarnya kita tidak mau karena sudah terlanjur di zona nyaman.
Tapi sebagai PNS, sebagai orang yang oleh kurikulum, ya mau tidak mau kita harus ikut. Suka tidak suka, tapi sebenarnya kalau kurikulum merdeka, kalau intinya tujuan utamanya sebenarnya itu kurikulum merdeka bagus. Karena kita diajari di dunia, di genset ini sekarang, memang kan lonjakan cepat, semua segala-galanya IT. Perubahan kurikulum yang sering berubah, kembali lagi pasti kita selalu berpikiran positif bahwa kurikulum itu semua adalah sudah dikembangkan untuk menjadi semakin baik. Perubahan kurikulum kita harus mendukung karena dia memang pasti mengarah untuk memperbaiki dunia pendidikan kita. Perubahan kurikulum itu saya tentu adalah sesuatu yang memang harus terjadi. Tetapi dalam hal ini di perubahan itu jangan menghilangkan atau jangan mengurangi, bahkan perlu penguatan esensi moral ya. Kalau perubahannya, saya kira perubahan itu kan mengarah untuk bagaimana menjawab tantangan zaman ya. Mungkin kita dulu, kalau ibu dulu kurikulumnya KBK pada saat sekolah, kalau sekarang kan anak-anak tidak cocok lagi. Anak-anak sekarang banyak banyak berkaitan dengan teknologi. Dulu kita kan belum punya Android, sekarang anak-anak sudah punya Android. Makanya itu perubahan itu dilakukan untuk bagaimana menghadapi tantangan zaman. Tetapi yang saya sebagai guru PPKN ya, yang ibu perlu ini tambahan, harus ada penguatan lebih dalam lagi. Jangan hilangkan pembelajaran ini, tetapi penguatan lebih dalam lagi tentang karakter, terutama di pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ya, yang kalian ini nanti jadi alumninya, jadi orang yang melanjutkan jurusan itu ya. Media pembelajaran yang semakin banyak sekarang ya, jadi bukan cuma sumber pembelajaran itu di buku, tetapi bisa kita lihat di HP, kita lihat di mana-mana, berarti media pembelajarannya cukup banyak. Tetapi yang jadi masalah itu adalah di penguatan karakter, esensi dari penguatan karakter, terutama kita di PPKN itu ya, itu yang harus dipertahankan dan terus ditingkatkan ya, di tengah tantangan global yang terjadi pada saat ini. Kendalanya, namanya juga kalau sesuatu yang baru pasti ada waktu untuk menyesuaikan. Jadi kendalanya hanya seperti itu, penyesuaian dan kadang-kadang kita butuh sosialisasi yang lebih, karena kan pasti setiap kurikulum walaupun pada dasarnya dia hampir sama, tapi pasti ada hal-hal yang membedakan, dan itu yang kita harus mengadakan penyesuaian, dan itu butuh waktu memang. Kendala bagi guru dengan perubahan kurikulum, ya itu kita guru harus penyesuaian kan dengan materi, karena kan apalagi pengaturan kurikulum dari K13 ke kurikulum merdeka kan ada beberapa perubahan yang mendasar. Pertama, pengaturan materi itu kan dulu di kelas 11, ini dia ke 12. Kedua, kan di kurikulum merdeka ini yang baru bukan penyurusan sekarang, pemilihan mapel. Sedangkan guru itu kan maksudnya sudah terlanjur enak di itu, jadi kita agak penyesuaian. Tapi kalau secara materi sebagai guru sih tidak ada masalah, cuma harus mengatur ulang. Kadang kalau di sekolah, apalagi macam kami ini kan belum beda SMA 1 SMA 2 yang bagus sarananya, apalagi kalau di daerah itu kan belum terlalu bagus sarana. Jadi kadang memang dirasa kita agak macet di situ. Tapi salah satu yang terbaik ini karena guru dipaksa untuk mengajar kadang lewat online. Jadi mau tidak mau guru-guru lama itu yang tidak terbiasa IT pasti harus belajar minimal sedikit. Jadi itu kelebihan.
Bu, tentu setiap ada perubahan ada kendala ya di tengah-tengah siswa, karena siswa itu harus beradaptasi. Ada beberapa siswa yang tidak bisa beradaptasi, terutama misalnya ketika harus kurikulum itu mengarahkan kita untuk menggunakan teknologi. Itu beberapa siswa entahkah dari faktor ekonomi atau faktor apa, ia tidak bisa langsung beradaptasi. Istilahnya pembelajaran iptek, pembelajaran ada istilahnya ya. Kemudian yang kedua itu tentang kendalanya itu adalah di pendidik itu harus lebih banyak lagi, lebih intens lagi untuk sosialisasi ya di perubahan itu. Jadi tidak langsung bahwa harus diterapkan, tapi harus lebih sosialisasi ya, begitu. Kalau Bu, masalah penyusunan seperti modul ajar, ada kendala apa Bu yang bikin maksudnya ada kendalanya? Ya, tentang modul ajar ya, karena sebenarnya itu kalau saya melihat itu cuma pergantian istilah ya. Modul ajar dulu RPP, sekarang modul ajar ya. Dulu ada tujuan pembelajaran, sekarang ada capaian pembelajaran. Nah itu kalau di situ tidak terlalu ini kendalanya ya. Itu guru cepat sekali beradaptasi. Oh, ini capaian pembelajaran, karena itu esensi dari pembelajaran sudah kita tahu. Jadi masalah kendala dalam penyusunan modul, kendala dalam ini tidak hanya kendala yang kita hadapi ya. Lagian juga guru-guru sekarang sudah banyak belajar di PMM, belajar di diklat ya.